teman-teman, perkenalkan nama saya Fridolinus Gabriel Kune dari Prodi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Citra Bangsa. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemasangan infus. Yang pertama kita masuk pada pengertian. Pengertian, memasukkan cairan dalam kurung cairan obat atau makanan dalam jumlah yang banyak dan waktu yang lama ke dalam vena yang menggunakan perangkat infus atau infuset secara terbatas. Yang berikutnya ada tujuan, yaitu yang pertama pemberian terapi intravena, yang kedua memenuhi kebutuhan cairan tubuh dan elektrolit, yang ketiga pemberian nutrisi melalui intravena. Yang berikut kita masuk pada kebijakan. Yang pertama, sterilisasi harus tetap dipertahankan. Yang kedua, mengawasi kelancaran tetesan sesuai instruksi dokter. Yang ketiga, cairan infus dalam botol tidak boleh sampai habis agar udara tidak masuk ke dalam selang infus. Yang berikut kita masuk pada prosedur. Yang pertama, persiapan alat. IV kateter sesuai dengan besar vena. Yang kedua, cairan infus yang dibutuhkan. Yang ketiga, infuset atau transfusi set. Yang keempat, alkohol 70%. Yang kelima, kapas. Yang keenam, kasa steril, kalau perlu beri betadine. Yang ketujuh, spark. Yang kedelapan, standar infus. Yang kesembilan, three-way. Yang ke-10, plester. Yang ke-11, gunting verban. Yang ke-12, bengkok. Yang ke-13, perlak. Yang ke-14, tiket infus. Yang berikut kita masuk pada cara kerja. Yang pertama, identifikasi pasien. Yang kedua, mempersiapkan psikologis pasien, menjelaskan prosedur, menjelaskan tujuan tindakan. Yang ketiga, mengatur cahaya agar penerangan baik. Yang keempat, memasang sampiran atau gorden. Yang kelima, pemasangan infuset ke cairan. Membuka plastik infuset dengan benar, tetap melindungi ujung selang steril. Yang ketiga, menyambungkan infuset dengan cairan infus. Yang keempat, menggantungkan cairan infus di standar infus. Yang kelima, mengisi komplementer infuset. Yang keenam, mengisi selang infus dengan cairan. Yang ketujuh, menutup ujung selang dan tutup dengan mempertahankan kesterilan. Yang kedelapan, cek adanya udara di selang. Yang keenam, memilih posisi yang tepat untuk memasang infus. Yang ketujuh, memilih vena yang tepat dan benar. Yang kedelapan, memasang torniket. Yang ke-12, disinfeksi vena dengan teknik yang benar. Yang ke-13, buka aboket dan periksa apakah ada kerusakan. Yang ke-14, memasukkan kateter pada vena dengan arah dari samping. Yang ke-15, memberhentikan adanya darah dalam kompartemen dalam darah cat. Bila ada, maka mendrain sedikit demi sedikit, ditarik, cat dimasukkan perlahan-perlahan. Yang ke-16, torniket dilepas. Yang ke-17, menyambungkan dengan selang infus, cek kelancaran aliran infus. Yang ke-18, plester pada ujung plastik cat, fiksasi tetapi tidak mengenai daerah penusukan. 19, membalut dengan kasa, betadine, kemecetin, tensoplas, transparan dressing. Yang ke-20, memberikan plester dengan benar, pertahankan keamanan cat. Yang ke-22, membereskan alat dan membuang sampah pada tempat sampah. Yang ke-23, mencuci tangan. Sekian dan terima kasih.